Aerofood Indonesia atau ACS adalah catering provider untuk penerbangan, di mana PT Aerofood Indonesia atau ACS ini diberikan kepercayaan untuk melayani catering in-flight dari 24 negara. Jadi ada negara yang memang sebagai peserta G20, ada juga memang negara undangan. Dan ini merupakan suatu kebanggaan dan kepercayaan dari negara-negara yang diberikan kepada ACS untuk bisa memberikan support penerbangan melalui catering untuk penerbangan di beberapa flight kenegaraan. Jadi ACS saat ini melayani 24 negara, di mana terdiri dari 48 penerbangan, dan kami menyiapkan kurang lebih 6.000 meals on board, di mana dari 6.000 itu terdapat 108 variasi daripada menu. Jadi estimasi kurang lebih 6.000 makanan yang on board di pesawat untuk 24 negara. Makanan yang disediakan oleh ACS itu disiapkan semuanya oleh ACS, jadi chefnya oleh ACS. Memang ada beberapa negara yang hadir atau menjadi peserta daripada KTT G20 ini, menyiapkan atau melakukan inspeksi kepada ACS khususnya dalam hal penyiapan makanan. Jadi para chef beberapa negara tersebut ikut untuk melihat, memonitor bagaimana penyiapan daripada makanan itu sendiri di ACS. Nah, tentu saja secara detail umumnya bahwa ACS lah adalah yang menyiapkan semua kebutuhan makanan dari raw material, prosesnya sampai penyiapan makanan itu ke pesawat. Jadi semuanya dikerjakan oleh tenaga-tenaga dari ACS, seperti itu. Kalau kita katakan sebagai bahan makanan, itu banyak yang kita ambil dari produk-produk yang dari Bali. Tentu saja juga ada yang dari luar Bali ya, dari Jawa, untuk sebagai raw material kita, dan hanya sedikit yang dari luar negeri untuk menjadikan bahan atau raw material daripada makanan yang kita siapkan untuk para kepala negara ini. Jadi artinya ini juga untuk menimbulkan atau menumbuhkan perekonomian, menumbuhkan ekonomi yang ada di lokal di area Bali maupun di Indonesia secara umumnya. Untuk melayani 24 negara ini tentu saja kita sangat ras sekali, di mana kebutuhan daripada semua negara itu kan schedule-nya juga jadwalnya sangat berdekatan dengan jadwal penerbangan, sehingga kita harus mengatur sedemikian rupa. Apalagi kemudian sangat hektik sekali di dapur ya, di mana di dapur itu kita harus menggunakan sumber daya manusia yang cukup untuk mengelola sejumlah makanan yang jumlahnya kurang lebih 6.000 meals on board tersebut. Jadi ini merupakan tentu saja setiap negara memiliki permintaan masing-masing terhadap menu, yang mana setiap menu itu harus kita bisa untuk penuhi. Dan tentu saja juga karena sangat terbatasnya waktu untuk menyiapkan makanan, kita bekerja itu dari pagi hingga pagi kembali, sehingga kita bisa menyiapkan sesuai dengan rencana yang ditentukan oleh para delegasi negara ini. Sehingga ada saja challenging-nya adalah ketika negara-negara tersebut yang tadinya dijadwalkan berangkatnya besoknya, tetapi bisa lebih maju 12 jam. Jadi kalau lebih maju artinya kami harus menyiapkan makanan harus lebih cepat lagi. Nah, itulah yang menjadikan challenging dari kami untuk menyiapkan bagaimana makanan itu bisa tersedia secara on time. Untuk penerbangan, bagaimana para kepala negara atau delegasi negara ini bisa selama perjalanan bisa mendapatkan makanan yang memenuhi kebutuhan, yang memenuhi syarat juga. Nah, inilah makanya di sini ada ACS, Aerofood Indonesia. Jadi kami Aerofood Indonesia ini sebenarnya bukan hanya bergerak di dalam penerbangan saja, tetapi juga bukan non penerbangan atau industrial. Kami juga melayani juga rumah sakit, kemudian pabrik-pabrik maupun juga oil mining and gas, seperti itu. Saat ini kami baru bisa mencapai kurang lebih 50%. Nah, ini tapi sudah menunjukkan pertumbuhan. Mengapa demikian kita katakan? Nah, ini kalau dilihat dari sejak tahun 2020, kemudian masuk ke 2021 dan lalu ke 2022, itu ada pertumbuhan yang positif. Pertumbuhan positif itu ditandai dengan adanya peningkatan dari jumlah penerbangan,
yang dulunya benar-benar penerbangan itu sama sekali tidak ada pada saat COVID, kemudian tumbuh di area domestik sudah mulai berkembang, bertambah penerbangannya, lalu untuk internasional sudah mulai bertambah. Nah itu kemudian juga dari sisi revenue, dari sisi pendapatan kami juga ada pertambahan secara positif, artinya tambah growth. Nah inilah merupakan bagian daripada survival programnya daripada ACS. Sejak masa COVID, kemudian saat ini sudah mulai kami melakukan normalisasi. Sebenarnya kalau kita katakan kondisi pada saat COVID, kami juga pada saat itu ACS kena isu tentang PKPU. Jadi awalnya dimulai dari bulan April 2022, mulai sidang PKPU, kemudian tanggal 26 Juli 2022 homologasi, kemudian berangsur-angsur kami saat ini berusaha bagaimana menata keuangan, menata operation, sehingga perusahaan ini ACS sekarang menunjukkan hasil pertumbuhan yang arah positif. 2023 kami optimis, kami akan menambah atau meningkatkan kembali dari target pendapatan sebelum normal, jadi di atas 2 triliun kami targetkan nanti di tahun 2023. Kemudian juga dari sisi jumlah customer kami, baik itu untuk penerbangan maupun untuk yang non penerbangan, kami juga gencarkan untuk bisa mendapatkan para customer kami, terutama dalam sisi rumah sakit, bisnis rumah sakit, dan tentu saja industri-industri yang ada di Indonesia. Nah, tentu saja sebagai industri dalam dunia aviasi yang mensupport terhadap penerbangan untuk makanan penerbangan, tentu saja ini merupakan bagian daripada yang tak terpisahkan bagaimana Indonesia mensupport keberhasilan daripada KTT G20 ini melayani makanan in-flight bagi seluruh negara-negara peserta KTT G20 maupun undangan daripada KTT G20 ini. Ini menunjukkan bahwa perekonomian kita tentunya akan bisa menjadi lebih baik lagi, dan masyarakat tentunya seluruh Indonesia bisa untuk memberikan semangat, menumbuhkan motivasi bahwa negara Indonesia ini negara yang maju, terus tumbuh dan berkembang. Itu. Om Santi. Terima kasih, sampai jumpa.